keutamaan pahalanya orang yang berpuasa mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Nah ini hadirin, silahkan untuk Bapak Ibu memilih. Kalau memang mampu menjalankan ibadah puasanya, karena ini puasa sunnah, ayo dimulai dari tanggal 1-nya. Tapi kalaulah memang tidak mampu, paling tidak tanggal 8 sama tanggal 9. Itu pun kalau tidak mampu, tanggal 9 saja. Kalau tidak mampu juga, ya sudah, memang tidak ada keniatan lah untuk puasa sunnah, ya kan. 1 hari aja kok nggak mampu, ya wis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para ustadz, para imam, para kiai, para guru-guru kita semua. Yang kami hormati ketua pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian-pengajian yang diadakan oleh Masjid Al-Uswah Tanjung Pinang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bosan-bosannya mari kita selalu bersyukur dengan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya apapun bentuknya, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, jikalau kita menempatkan sudut pandang yang benar, maka kesimpulannya adalah bahwa itulah memang yang terbaik bagi hidup kita. Ini pentingnya di sini. Kalau kita salah di dalam memandang sudut pandang kita kepada masalah atau kondisi kita, maka kita akan menjadi orang yang jauh dari rasa syukur dan dekat dengan kufur terhadap nikmat Allah. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kasih sayang Allah kepada kita ini hakikatnya kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surganya. Maka dibuatlah ancaman ketika kita tidak mau taat kepadanya. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan zakat, orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain diancam agar kita ini sesungguhnya mau melakukan amalan taat tersebut. Bahkan hadirin, saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini juga dipaksa untuk menjadi orang yang baik, bukan menjadi orang yang buruk, menjadi orang yang baik, yang beramal soleh, sehingga hidup kita di dunia baik, di akhirat juga baik. Begitu pula dengan pemaksaan ini, Allah berikan ancaman ketika kita mempunyai perilaku yang nggak baik. Sampai nanti tahapan terakhir,
ketika kita masih jauh dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diingatkan kembali dengan berbagai macam ujian, cobaan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita balik lagi menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita menjadi baik dunia akhirat. Itu yang dipaksa Allah kepada kita. Maka kalau kita sudut pandang itu benar semua, insya Allah hadirin, tidak ada kata lain kecuali kita hanya bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ternyata kita ini dipaksa oleh Allah menjadi baik dan menjadi hamba Allah yang bisa menikmati keindahan lezatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin, tidak bosan-bosannya mari kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kondisi kita apapun. Dengan tidak bosan-bosannya lisan kita selalu berzikir kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengingatkan kembali, dan mungkin pada pembahasan malam hari ini tentang amaliyah kita nanti ketika memasuki bulan Dzulhijjah. Yang pertama, mari kita bagi yang mau berkorban untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai hewan kurbannya nanti disembelih. Kalau tidak salah, tanggal 1-nya itu jatuh pada hari Sabtu, kalau tidak salah. Nanti Bapak Ibu cek kalender masing-masing. Ini yang pertama. Ada dalilnya, ada dalam kitab Sahih Muslim, ada dalil hadisnya. Kemudian yang kedua, memperbanyak puasa sunnah seyogyanya mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai nanti tanggal 10 hari raya Idul Adha, dengan catatan pada hari raya Idul Adha cukup sampai selesainya sholat Id. Ini puasanya. Nah, khusus puasanya ini hadirin, yang kuat sekali dalil hadisnya itu adalah pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, dan pada tanggal 9 yaitu hari Arafah. Barang siapa yang berpuasa hari Tarwiyah, maka tidak ada pahala yang akan diketahui oleh hamba-hamba Allah berapa besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Saking besarnya pahala puasa hari Tarwiyah. Hari Arafah ini puasa pahalanya melebur dosa 1 tahun yang telah lewat dan melebur dosa 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, seyogyanya juga dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tadi, meskipun ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan kesunahannya cukup tanggal 8 dan tanggal 9. Tapi ada yang mengatakan dalam kaul yang lain dimulai kesunahannya tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Bahkan berdasarkan berbagai macam dalil, termasuk adanya hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu yang menyatakan keutamaan pahalanya orang yang berpuasa mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Nah, ini hadirin, silahkan untuk Bapak Ibu memilih. Kalau memang mampu menjalankan ibadah puasanya, karena ini puasa sunnah,
ayo dimulai dari tanggal 1-nya. Tapi kalaulah memang tidak mampu, paling tidak tanggal 8 sama tanggal 9. Itu pun kalau tidak mampu, tanggal 9 saja. Kalau tidak mampu juga, ya sudah, memang tidak ada keniatan lah untuk puasa sunnah, ya kan. 1 hari aja kok nggak mampu, ya wis lah. Emang nggak niat. Ini yang kedua. Yang ketiga hadirin, jangan lewatkan momen mustajab berdoa, yaitu ketika malam hari raya Idul Adha. Ayo Pak, manfaatkan betul. Karena ada beberapa momen waktu yang mustajab berdoa. Yang pertama malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam nisfu Sa'ban, malam hari Asyura, dan setiap malam Jumat. Ini momen malam hari. Kalau momen-momen yang lain, di antara adzan dan iqamah, di antara 2 khutbah, setiap selesai sholat fardu, setiap selesai membaca Al-Quran. Makanya hadirin, dari satu segi ini saja, orang-orang ulama-ulama di Nusantara ini membuat satu arahan dzikrullah, disusun sedemikian rupa dalam bentuk tahlilan. Kadang kita ini hadirin agak tanda tanya juga. Ada orang mati tahlilan, ada baca doa mau menjelang datangnya Ramadan tahlilan, kan itu Pak ya. Mau naik haji besok tahlilan juga. Apalagi Pak, anaknya mau nikah tahlilan. Kok tahlilan terus sih, kan gitu Pak ya. Nah salah satunya, ini kalau saya bahas kan panjang, yang khusus tahlilan. Salah satunya, sehabis membaca ayat-ayat Al-Quran, sehabis membaca dzikrullah, itu adalah termasuk salah satu waktu mustajab berdoa. Makanya hadirin, coba Bapak Ibu tengok dari kalimat-kalimat tahlil tadi, simple tapi pahalanya memang luar biasa. Al-Ikhlas 3 kali bagaikan mengkhatamkan Al-Quran. Al-Mu'adatain, yaitu Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Fatihah, begitu seterusnya. Baru kemudian menjadi wasilah berdoa, sarana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sehingga kita paham, oh ternyata adanya bacaan-bacaan itu sebagai mendatangkan momen ba'da membaca Al-Quran adalah termasuk waktu mustajab berdoa. Kembali kepada hari raya tadi. Kemudian pagi harinya, sebelum berangkat hari raya Idul Adha, siapkan uang infaknya Pak. Karena memang sunnahnya, sehabis khotib naik ke mimbar, kemudian turun, Rasulullah SAW biasanya membentangkan serbanya. Kemudian para sahabat berinfak di situ Pak. Makanya nanti memang kalau mengacu kepada sunnah pleknya, itu kotak infak dibuka setelah khotib turun dari mimbar. Cuman resikonya, kalau itu yang dikerjakan sudah bubar jamaahnya Pak. Jangankan kok sampai nunggu khotib turun dari mimbar Pak. Kadang khotib belum turun dari mimbar, itu sudah pada berangkat pulang masing-masing Pak. Apalagi yang di luar. Kalau panas yang ngeluh panas, ya kan? Kalau hujan yang mengeluh hujan. Apalagi hujan, bubar semua Pak. Kalau panas itu menggerutu terus. Ini panitia nggak nyediain apa-apa, panas kayak gini. Mana khotibnya lama pula, ya kan gitu kan. Udah mulai dari panitianya sampai khotibnya kena marah semua, ya kan.
Giliran nanti pulang, sore harinya dapat undangan mengambil kupon daging kerbau dari panitia, barulah memuji. Panitia masjid itu memang baik-baik kok. Nah kan gitu Pak ya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk kesunahan sholat hari raya, kita sama-sama tahu kalau bisa jalan berangkat dan jalan pulang menuju jalan melalui jalan yang berbeda. Kalau berangkatnya dari sana ya nanti pulangnya ke sana gitu loh Pak. Tapi jalannya cuma satu itu Pak Ustadz, walaupun sedikit paling tidak berbeda, walaupun sedikit. Meskipun nampaknya orang ini tolol juga gitu loh ya kan. Misalkan Bapak jalannya cuma ke sana saja Pak. Ya kan? Yang paling tidak Bapak keluar ke sana sedikit nyebrang baru ke sana gitu loh Pak. Kayaknya kan ini kok kayaknya bodoh sekali gitu kan. Ya nggak apa-apa, mengambil kesunahannya di situ Pak. Gitu. Atau Bapak nanti kalau berangkat yang pokoknya yang dari sana gitu Pak. Berangkatnya langsung ke sini, pulangnya ke kiri sebentar baru ke sana. Niatnya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang lain akan mengatakan itu orang kok bodoh sekali. Hadirin, saya ini melihat kisah sahabat. Ada satu sahabat yang betul-betul saya kagumi Pak. Tapi kemudian nama ini tidak cuma melekat kepada seorang sahabat, yaitu nama Ja'far bin Abi Thalib Pak. Ja'far ini hadirin, apapun yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia contoh habis Pak. Pakaiannya, gaya bicaranya, gaya jalannya, contoh habis. Apalagi Ja'far ini merupakan sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abi Thalib dengan Abdullah itu adik beradik. Makanya Ja'far ini saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tiru habis. Saking miripnya, orang itu kalau pergi ke Madinah ingin jumpa Rasulullah, kemudian dia melihat Ja'far, dikira itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau cinta seperti itu Pak. Orang kalau mengatakan itu konyol, nggak usah sampai segitunya Pak. Kita lihat orang yang sangat mencintai Rhoma Irama Pak, itu saking senengnya gaya rambutnya plek Pak. Jangankan gaya rambutnya, gaya ngomongnya saja Pak, itu dibuat-buat agar mirip beliau, saking sukanya. Nah hadirin, ini apalagi Rasulullah SAW. Suatu hari Ja'far ini berjalan, jalannya lurus, nggak ada masalah. Tiba-tiba Ja'far memutar, baru gitu lagi. Kaget orang-orang Pak. Akhirnya ditanya, Ja'far, kenapa engkau seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Saya melihat kemarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalan ini memutar, maka saya memutar. Maka sahabat yang lain ngomong, kemarin Rasulullah melewati ini itu karena ada ranting dahan pokok yang melintang di jalan, makanya Rasulullah memutar. Apa jawab Ja'far? Mau ada dahan atau tidak, kalau Rasulullah memutar, saya memutar, selesai. Jawab Ja'far. Meninggalnya beliau, syahidnya beliau itu pada saat perang Mu'tah, mohon maaf, perang Mu'tah. Ketika Rasulullah SAW memberikan satu nasihat, kamu panglimanya, kalau nanti kamu meninggal, berikan kepada ini. Kalau kamu nanti meninggal juga, berikan kepada Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, terserah kalian nanti di situ. Kalimat Rasulullah SAW seperti itu sudah bagi para sahabat sudah merasakan bahwa disitulah mereka akan syahid. Dan ternyata betul. Ketika bendera itu dipegang oleh Ja'far, karena panji itu Pak zaman dulu, kalau sampai jatuh ke tanah, diambil musuh, selesai, perang selesai, kalah Pak. Ketika melawan tentara Romawi, kekuatan saat itu orang Islam cuma mampu mengumpulkan 6.000 tentara, Romawi 100.000 tentara Pak. Ketika dipegang Ja'far, kemudian ada penunggang kuda lain menebas tangannya Ja'far.
diambil dengan tangan yang satunya Pak, ditebas lagi Pak, dikempit dengan kedua lengan tangannya Pak, kemudian ditusuk lagi. Ja'far berdiri berada di tiang bendera tadi Pak, sampai kemudian beliau itu hadirin dipenggal semuanya, kemudian tumbang. Sebelum tumbang, kemudian bendera itu diambil Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Mulai saat itulah Khalid bin Walid memenangkan seluruh peperangan yang dia hadapi. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya hadirin Ja'far. Nah, Ja'far ini kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya terukir juga nanti ketika perang Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib. Jadi perang salib itu tentara Islam mengalami berbagai macam kekalahan. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi memberikan satu sayembara, barang siapa yang bisa membangkitkan semangat juangnya tentara Islam maka akan diberi imbalan. Maka ada seseorang yang namanya Ja'far, berasal dari Byzantium, sehingga nanti namanya menjadi Ja'far al-Barzanji, mengarang satu kitab, yang kitab tadi berisi syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW, membangkitkan semangat juang umat Islam. Akhirnya kitab itu sering kita baca, namanya kitab Al-Barzanji. Itulah nama Ja'far. Makanya pesantren kami namanya Al-Ja'faron. Jalan ke kampung kami pun saya buat namanya Jawalan Al-Ja'faron. Semoga di situ nanti berlaku sunnahnya Rasulullah SAW. Amin. Kembali ke tadi Pak. Kadang memang kita meniru Rasulullah SAW itu ada hal yang tidak logis. Ya kayak tadi, mengambil kesunahannya, kemudian mengambil jalan yang berbeda. Ada satu kawan saya itu hadirin, kalau masuk masjid atau keluar masjid, keliru kakinya, dia balik keluar atau balik masuk lagi Pak. Misalkan mau keluar nih, harusnya keluar dari masjid memakai kaki kiri, tiba-tiba dia pakai kaki kanan, lupa Pak, balik lagi Pak, masuk lagi pakai kaki kanan, keluar lagi pakai kaki kiri Pak, demi mengambil kesunahannya itu tadi. Nah, kalau Bapak mundar-mandir kayak gitu ya jangan sering-sering Pak, ya. Kalau sering-sering mundar-mandir seperti itu nanti dicurigai pula oleh Ustaz Asman, ya kan? Jadi jangan-jangan jadab orang ini kan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk yang berkorban. Nah, ini Pak, ini fikihnya Pak. Pada dasarnya hewan kurban itu tidak diwajibkan harus jantan, itu enggak Pak, pada dasarnya. Artinya hewan betina pun boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau hewan kurban betina, maka proses perkembangbiakannya nanti akan terganggu. Karena proses kehamilan hanya dimiliki oleh hewan betina. Maka kemudian akhirnya disarankan sebaiknya hewan kurban itu adalah yang jantan. Yang kedua, hewan kurban jangan sampai cacat. Kemudian cacatnya bagaimana? Pincang, matanya juling satu, matanya buta satu, kemudian telinganya nggak ada satu, gitu kan? Kemudian, tapi kalau cuma retak tanduknya, itu ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau tanduknya satu nggak boleh Pak. Kemudian jangan sampai kurus yang berpenyakitan. Jadi memang korban itu spesial sekali. Nah, kenapa spesial? Karena ini kendaraan kita. Sekarang begini Pak, Bapak kalau mau milih motor Pak, ya kan, duit ada, Bapak milih motor yang mana Pak? Yang selera saya lah Pak Ustadz. Lah iya, duit ada, masa mau beli motor butut kan nggak mungkin Pak. Kenapa Pak nggak beli motor butut? Kan murah, nanti capek Pak, cuma mau memperbaiki saja, kan begitu. Maka Bapak kemudian beli motor yang bagus. Nah, untuk kendaraan dunia saja cari yang bagus, apalagi untuk kendaraan yang akhirat. Dan saya sampaikan hadirin, untuk yang belum berkorban, ayo Pak, betul-betul harus bisa bergerak. Wajibkan diri kita
Ini bukan wajib dalam segi ibadah, tidak, hukum wajib tidak, tapi mewajibkan diri kita agar bisa berkorban. Kalau bisa setiap tahun Pak, kalau bisa. Kalau nggak bisa hadirin, minimal seumur hidup sekali. Kalau seumur hidup sekali belum bisa, nanti Bapak akan menyesal. Di dunia saja butuh kendaraan, apalagi di akhirat. Ini yang betul-betul dipahami. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan apa yang paling utama untuk berkorban? Indam madzhab Syafi'iyah, hewan yang utama untuk dijadikan korban itu kambing, Pak. Karena Rasulullah SAW hewan yang dikorbankan adalah hewan kambing. Maka silakan nanti Bapak Ibu kalau mau hewan kambing. Cuman sekarang ini hadirin, persepsi hewan kambing sebagai kenaikan sebagai perkara yang menaikkan darah tinggi, tensi dan lain sebagainya, itu malah begitu luar biasa masifnya, sehingga akhirnya kita ketakutan makan hewan daging kambing. Padahal hadirin, kalau menurut kedokteran yang namanya daging, mau daging kambing, mau daging sapi, itu sama saja Pak, daging. Yang repot itu kalau yang kita makan jeruan sama lemaknya, nah itu Pak Baru. Sementara kita ini hadirin, kalau makan, kalau orang Indonesia semuanya Pak, ya jeruannya, jangankan jeruannya, kakinya, ekornya, kulitnya habis, ya kan itu. Kalau di Arab sana kan jeruan itu dibuang Pak. Ya gimana nggak dibuang Pak? Mau berapa banyak air yang digunakan untuk membersihkan jeruan? Nah, kalau kita Pak datang ke sungai, buka selesai kan gitu Pak ya, itu kita. Nah, kalau di sana Pak, Masya Allah kan gitu. Mending sudah gali, tutup, selesai kan gitu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian andaikan mau patungan sapi boleh tidak? Ya boleh saja, sah saja, bukan tidak boleh, boleh. Kemudian bagi yang belum akikah apa boleh berkorban? Boleh Pak, silahkan memilih, karena itu hukumnya sama, yaitu sunnah mu'akkadah. Cuman kalau melihat daripada datangnya asbab, kan duluan datangnya asbab lahiran, maka sebaiknya akikah dulu, karena lahirnya duluan daripada datangnya Idul Adha bagi kehidupan dirinya. Tapi kalau momen, melihat dari segi momen, akikah kan bisa waktu-waktu Pak Ustadz. Sementara kalau momen kurban cuma 3 hari, maka saya mendahulukan kurban, monggo silahkan. Nah ini yang terpenting justru yang ini Pak. Bagi yang masih punya hutang, lunasi dulu hutangnya. Sekali lagi Pak, bagi yang masih punya hutang, lunasin dulu hutangnya, karena membayar hutang itu hukumnya wajib, menyembelih kurban hukumnya sunnah. Kecuali hutang yang memang sudah disepakati untuk dibayar secara berangsur, itu beda. Termasuk yang umroh, yang mau umroh, lunasin dulu hutangnya baru umroh. Jangan kemudian umroh dulu baru hutangnya. Umroh itu sunnah, hutang itu adalah wajib. Bayar haji dulu baru umroh, karena haji wajib, umroh itu sunnah. Tapi saya sudah tua, nggak apa-apa, haji dulu. Insya Allah kalau jenengan sudah mendapatkan kursi haji, sambil menunggu panggilan untuk naik haji, Bapak Ibu bisa umroh, insya Allah. Jadi jangan salah persepsi. Umroh gencar sekali, haji nggak datang, haji nggak dapat, repot nanti. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka nanti ketika ibadah kurban, lunasin dulu hutangnya. Dan sebaiknya orang ini kalau mempunyai hutang, mudahkan untuk membayarnya Pak. Jangan menunda-nunda. Ada berapa, fokus hutang lunasi, lunas selesai Pak. Kalau bisa hidup ini jangan punya hutang Pak. Kalau nggak punya hutang, nggak semangat hidup, silahkan kalau mempunyai itu, tapi betul-betul diukur dengan kemampuannya, karena jangan sampai nanti menjadi tanggungan di akhirat kelak. Ini hutang ini bahaya sekali, apalagi yang bisa berkorban, cincin banyaknya luar biasa di jari tangan istrinya, kalung gelang istri pakai, begitu ditagih orang hutangnya, dia bilang nggak ada duit Pak. Wah ini bahaya sekali. Nggak ada duit nagih pula, itu gelang istri kamu itu palsu.
cincinnya palsu juga. Jangan mempersulit pembayaran hutang, karena ketika mempersulit pembayaran hutang itu justru akan mempersulit ekonominya, rezekinya. Bahaya sekali, Pak. Makanya nanti saya sarankan yang masih mempunyai hutang jangan berkorban dulu, Pak. Korban hutang dulu lunasi, kecuali hutang yang memang disepakati untuk diangsur. Contoh misalkan angsuran bank dan lain sebagainya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan pahala kurban itu banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak dari para asatid yang lain. Saya fikihnya saja, Pak. Sebaiknya orang yang menyembelih hewan kurban adalah yang berkurban itu sendiri. Tapi kalau tidak mampu hadirin, maka kemudian dia mewakilkan. Nah, yang menyembelih hewan kurban itu hadirin tidak boleh diberi upah dari hewan kurbannya, karena hewan kurban itu dibagi. Kalau dulu kan masih sering ini, yang menyembelih diupahi kepalanya. Makanya kadang ada yang menyembelih agak nakal, turun ke bawah, mepet ke dalam pangkal ujung leher. Begitu dipotong ya dapat banyak dia dagingnya, karena leher panjangnya dapat semua, kan itu, Pak. Ini tidak bisa. Nah, apabila dikasih duit yang menyembelih dari sektor lain, boleh nggak? Boleh, Pak. Sebagai uang transportasi, bukan sebagai upah. Atau uang apalah, uang lelah, atau uang apalah. Tapi bukan upahnya. Makanya Bapak Ibu, kalau panitia hewan kurban itu misalkan di sini harganya 3,5 juta, itu akadnya jangan cuma hewan kurban saja akadnya, tapi akadnya ditambah untuk membeli hewan kurban beserta kemaslahatannya, gitu saja juga boleh. Karena di situ bisa diambil untuk membeli tali, untuk membeli kantong, untuk membeli lain sebagainya. Ini hati-hati, agak sensitif, Pak, masalah hewan kurban ini. Maka nanti hadirin, untuk pembagian harus betul-betul cermat. Didata jauh-jauh hari orang yang akan dibagikan hewan kurbannya. Jangan sampai nanti kalau tidak didata betul-betul, ada seseorang yang nggak dapat, dia cerita kemana-mana, gitu loh, Pak. Ini yang bahaya. Didata betul, dan sistemnya juga dibuat yang bagus betul, agar pembagiannya itu nanti bisa didistribusikan dengan baik. Nah, ini saya salut dengan pengurus yang sudah merencanakan untuk menyembelih di Al-Uswa ini hanya 5 ekor saja, ya Pak Ustadz ya. Selebihnya nanti akan didistribusikan, disembelih ke daerah-daerah yang memang di situ tidak ada hewan kurbannya. Ini langkah yang luar biasa, semoga dicontoh oleh masjid-masjid yang lain yang memang sudah berlebihan hewan kurbannya. Karena kadang ada satu masjid yang menyembelih sampai 15 ekor sampai Isya, Pak, belum selesai. Ngapain mempersulit seperti itu? Kalaulah memang ya karena perumahan kami besar, kalau begitu kan ada surau-surau kecil, distribusikan aja di surau-surau itu, Pak. Habis sembelih ke sana, bawa ke sana, atau di RT-nya masing-masing. Habis disembelih di situ, naikkan mobil, sewa satu pickup, Pak, antar ke RT-nya masing-masing, biar dikelola RT-nya masing-masing, kan lebih menjangkau semuanya, Pak, daripada dikelola dalam satu tempat yang dimana tempat itu sendiri nggak mampu nanti panitianya sampai jam 9 masih belum selesai, kan kasihan, gitu. Jadi dibuat sebagaimana bagusnya sistem, sehingga sistem itu bisa menjangkau lebih kemana-mana. Yang kedua hadirin, orang fakir boleh menerima, orang kaya juga boleh menerima. Sebaiknya kalau orang fakir itu dibagikan mentah, kalau orang kaya dibagikan matang, ajak makan selesai, Pak. Agar tersentuh hatinya. Seperti inilah cara pembagian hewan kurban, dapat semua. Non muslim, ini yang tidak bisa disebut kafir, non muslim tidak boleh menerima hewan kurban. Tapi saya nggak enak sampaikan justru ini, Pak. Inilah dakwahnya umat Islam untuk menyampaikan baik-baik. Sama dengan salam.
Non muslim nggak perlu mengucapkan assalamualaikum kepada kita, karena kita nggak akan menjawab waalaikumsalam. Kita akan menjawab salamun alaina, keselamatan atas kami, mohon maaf. Karena dalam salam itu ada ibadah di situ, nilai doanya ada. Begitu juga dengan hewan pembagian hewan kurban, kita tegas tapi dengan bijak, bil maidatul hasanah, dengan ungkapan yang indah. Mohon maaf Bapak, karena ini hewan kurban ini cara pembagiannya sudah ditentukan, maka kami tidak bisa memberikan bagian untuk Bapak. Dia yakin akan berkata nggak apa-apa. Beda kalau dengan ngomong, kamu kan kafir, nggak bisa menerima daging kurban, yang ngamuk Pak gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Dengan bijak, dengan santun. Kalaulah memang dipaksa mau ngasih, ambilkan hadirin dari sektor lain, infak atau apa, berikan di pasar daging 1 kilo, kasihkan, nggak masalah. Tapi kalau hewan kurbannya nggak bisa. Kemudian bagaimana apabila diambil sebagian kemudian dimasak? Boleh tidak? Boleh Pak. Asal nanti, karena pembagian daging kurban itu bisa dibagikan dalam bentuk mentah, bisa dibagikan dalam bentuk matang. Nah yang matang ini hadirin, semua umat Islam boleh menikmatinya. Ini yang harus dijaga. Jangan sampai nanti yang dimasak, begitu orang lain mau ikut makan, Bapak bilang, mohon maaf ini khusus panitia. Ya nggak bisa gitu. Jadi kalau nggak panitia nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bisa seperti itu. Ada yang mau makan, ya monggo silakan, ayo. Untuk panitianya juga untuk orang lain, karena itu umat Islam. Tapi ya alangkah malunya kalau nggak ikut bekerja, ikut makan gitu loh Pak, ya kan gitu kan. Ini etiknya kan di situ. Dan nggak ikut apa-apa, tahu-tahu ini kan nanti habis zuhur pasti udah matang. Nah, Bapak datang, ya kan, dengan stylish yang necisnya Bapak datang. Itu mau melangkah saja sarungnya dari cincin tinggi-tinggi, ya kan, itu khawatir kena percikan darahnya. Begitu ada makanan, laju sekali ya. Ini etikanya kan nggak seperti itu. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentang pembagian hal yang berkaitan dengan daging kurban. Untuk yang berkurban sunnah, maksimal dapatnya 1/3, dan disunahkan hatinya diberikan kepada yang berkurban. Maka hatinya nanti dibagi 7. Kalau sapi bobotnya 70 kilo, maka setiap bagian 10 kilo. Maka orang yang berkurban maksimal 3,3 kilo Pak, maksimal. Kecuali yang kurban nadar. Nah, termasuk pembelian hewan kurban ini akadnya menjadi akad nadar. Jika Bapak berkata begini, aku mau beli hewan kurban, aku mau beli kambing untuk kurban, itu katanya menjadi satu akad yang sudah jatuh ke nadar. Karena nadar itu aku beli hewan kurban, kemudian aku jadikan kurban. Nah ini sudah masuk. Jadi bagusnya bagaimana? Ya sudah, pokoknya berniat berkurban saja. Biarlah yang membeli adalah panitianya, kan gitu Pak. Maka dapat selamat insya Allah. Bisa semua ikut makan dagingnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daging kurban tidak boleh dijual termasuk kulitnya. Ah ini Pak. Makanya kalau jadi panitia itu agak berat di sini Pak. Jadi kalau 3,5 juta itu misalkan hadirin diberikan berbagai macam penghitungan, itu sah saja. Karena sesungguhnya kulit itu pun hadirin harus dibagikan, dikasihkan, tidak boleh dijual. Kecuali kalau kulit itu sudah dikasihkan kepada seseorang oleh orang lain dijual, sah saja itu Pak. Ustadz Asman telepon saya, Pak Kiai bisa datang nggak ke Alusada apa Pak? Ini kulit banyak ini. Oke, kami kasihkan ke Pak Kiai, siap. Kalau Kiai di sini ini beda dengan Kiai di Jawa Pak. Kiai di sini ini kadang ditelepon seperti itu. Pak Kiai bisa ruqyah? Wah ya kan. Kalau di Jawa orang datang ke Pak Kiainya minta diruqyah di rumahnya. Kalau di sini ditelepon aja. Pak Kiai bisa datang nggak ke rumah saya? Untuk apa? Nyembelih ayam Pak Kiai itu ya. Saya punya kawan yang dikawal itu ketua MUI, ditelepon tetangganya.
Pak Kiai bisa datang ke rumah nggak? Apa? Bantunya beli ayam. Kiai loh disuruhnya beli ayam. Oh ya ayamnya dibuat kiainya gitu ya kan? Nggak apa-apa. Hadirin, ini memang adat budaya saja ya kan? Padahal ngajinya sama beliau juga. Sementara Sayyidina Ali berkata radhiyallahu an, kita ini budak dari guru yang mengajarkan kepada kita meskipun cuma satu huruf saja Pak. Takdirnya seperti itu. Tapi kalau di kita belum mampu itu Pak. Gitu. Sehingga apalagi memandang ulama di tempatnya sebagai orang guru-guru kita ini masih rendah sekali. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi. Kulit itu kalaulah memang panitianya bisa mengatur dengan baik, tidak ada yang terbuang Pak. Saya menjumpai satu tempat itu Pak, bagus ini panitianya. Itu dari sekian banyak yang ngulitin, ada 2 orang khusus yang membakar, menghilangkan bulu yang ada di kepala dan bulu yang ada di kaki, termasuk bulu kulit Pak. Sehingga pada saat pembagian kulit itu sudah ready Pak. Nah kalau sudah ready kayak gitu, rambutnya sudah nggak ada, ini nggak ada, orang yang mau ngambil banyak Pak, gitu loh. Nah yang kita buat kan kulit masih bulunya luar biasa banyaknya, kita tiba-tiba bilang ini untuk sampean ya, malah yang merasa dikasih dihina kan itu Pak. Nah ini silakan nanti buat seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya lagi ini terakhir karena waktunya sudah habis. Apakah akikah bisa dicampur dengan hewan kurban? Kalau melihat konsepnya hadirin, akikah itu dibagi matang, kurban dibagi mentah. Akikah itu tidak boleh dicacah Pak, tulang-tulangnya Pak. Akikah itu nggak boleh dicacah. Kalau begitu gede-gede gitu, yang nggak gitu juga gitu loh maksudnya kan itu kan. Maksudnya nggak boleh dirembuk. Sementara kurban cacah habis Pak. Bahkan ada sop tulang lagi Pak ya kan, tinggal tulangnya tersopnya ya kan. Makanya nanti yang ngulitin jangan terlalu bakil-bakil amat di tulang Pak. Kasihlah daging-dagingnya yang nempel ke tulang itu agak-agak tebal gitu. Jadi nanti kalau dibuat sop masih ada dagingnya. Ini betul dihabisin betul sampai tulangnya. Begitu dibuat sop ya tulangnya dibuang Pak, nggak ada dagingnya sama sekali. Kasihan ibu-ibu kan gitu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perbedaan-perbedaan itu, maka kalau melihat keutamaannya, seyogyanya hewan akikah jangan dicampur dengan hewan kurban karena akan menghilangkan beberapa kesunahan-kesunahannya. Tapi kalau melihat hukum fikihnya, karena hewan akikah itu juga sama dengan hewan kurban, kalau melihat hukum fikihnya, maka hukumnya tetap sah kalau hukumnya. Karena melihat klausul awal pola dasarnya yaitu hewan kurban sama dengan hewan akikah atau kebalikannya. Kalau cuma melihat sahnya sah. Tapi kalau melihat keutamaannya tetap harus dipisah. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan pembagian nanti akan ditinggalkan. Begitu juga sama dengan wudhu di dalam WC. Sah nggak Pak? Sah, asal syarat rukunnya terpenuhi. Tapi sebaiknya ditinggalkan, dihindari. Kenapa? Karena nanti ada beberapa sunnah yang akan ditinggalkan. Tapi kalau sahnya tetap sah, gitu loh Pak. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah yang berkaitan dengan seputar aturan fikih. Terakhir Pak, bagaimana yang ketinggalan sholat hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri? Ya tetap masbuk Pak, masbuk seperti biasa. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat hadirin begini, Bapak ketinggalan sholat Jumat. Yang pertama, begitu jenengan masuk ke sini, kok di sini hadirin, sholat Jumat sudah adzan, sudah iqamat, kemudian Anda terlambat 1 rakaat hadirin, maka jenengan masuk menjadi makmum masbuk 1 rakaat, kemudian ditambah 1 rakaat, karena masih menjumpai 1 rakaatnya imam. Anda cukup menambahi 1 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi kalau jenengan menjumpai rakaat 1 rakaatnya saja kurang sehingga tidak lagi bisa menjumpai 1 rakaat, Anda masuk ke sini, imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka kan nggak dapat 1 rakaat nih.
niatnya sholat Jumat, tapi Anda nanti melakukan 4 rakaat bagaikan sholat duhur. Makanya ketika terjadi seperti itu, ada klausul pilihan. Kalau bisa, cari masjid di lingkungan sekitar yang belum iqomat, Anda sebaiknya masuk ke situ, Pak. Karena masjid di sini kan banyak berserak. Bapak kesini, Imam Sami Allahu liman hamidah, fix rakaat kedua. Berarti Anda nanti niatnya sholat Jumat, tapi nanti setelah Imam Assalamualaikum Anda naik sholatnya 4 rakaat menjadi sholat duhur. Daripada bingung, ya sudah, keluar cari dengerin yang masih khutbah, lari ke situ, selesai masalah, kan itu Pak ya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang berkaitan dengan fikih-fikih ubudiyah seputar akikah, seputar dengan sholat hari Idul Fitri, dan seputar berpuasa sunnahnya bulan Dzulhijjah. Mohon maaf, terakhir sebagai penutup lupa, niat puasanya bagaimana? Kalau niat puasanya khusus untuk yang di bulan Dzulhijjahnya, saya berniat puasa sunnah bulan Dzulhijjah, sunnah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk puasa, niat puasa sunnahnya. Untuk hari Tarbiyah ditambahin, saya berniat puasa sunnah hari Tarbiyah. Untuk hari Arafah, saya berniat puasa hari Arafah sunnah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.